Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Jinta yang bermimpi seorang wanita bernama Anyarin diserang oleh naga. Jinta dan abangnya bernama Jira sedang menuju ke kampung halaman setelah menetap lama di Bangkok. รถคนเดียวตั้งแต่กรุงเทพเลยนะเราอะ Cerita dilatar belakangi sebelum Perang Dunia Kedua, di mana Jepang menduduki wilayah Asia termasuk Thailand. Sementara itu, seorang pedagang bernama Pranot ditemani Soklin dan sekretarisnya Tarin sedang bernegosiasi dengan kolonel Jepang bernama Sashimoto mengenai permintaan beras kepada Pranot. Selain itu, Sashimoto juga meminta sebuah gudang untuk menyimpan peralatan medis milik Jepang. Karena terus ditekan, Pranot pun mengikuti keinginan Sashimoto. Dan setelah pertemuan usai, Tarin izin pulang dan ternyata Tarin merupakan mata-mata dari gerakan pemuda di Thailand. Dalam pertemuan dengan kelompoknya, Tarin menceritakan tentang keluarga Tom yang saat ini sedang meriang. Pranot yang merupakan menantu dari Tom mempunyai anak pertama bernama Jira dan adiknya bernama Jinta. Selain itu, Tarin juga menceritakan tentang Jepang yang akan menyimpan peralatan medis di gudang milik Pranot. Mendengar hal itu, pemimpin kelompok berencana mencuri beberapa peralatan medis yang sulit didapatkan di masa perang ini. มาเพราะอาการของตาจอมไม่สู้ดีสีปอพนิชนอนป่วยติดเตียงเจ็บไข้เจียนตายกันเยอะคุณปนพมีศักดิ์เป็นเขยเข้าไปเอายาออกมา Sementara itu, Jinta dan Jira tiba di rumah. Namun neneknya bernama Tongkam merasa risih dengan kedatangan Jinta. Dan setelah Jinta pergi, Tongkam menyampaikan bahwa ia telah mencabut hak waris Jira. Berkat perkataan itulah Jinta merenung dan merindukan mendiang ibunya. Tak lama Tarin muncul untuk menyerahkan daftar peralatan medis. Dan disitulah Soklin mengenalkan Tarin dengan Jinta. น้องของจิระไง เอกสารของยาที่จะมาส่งพรุ่งนี้นะครับ ไปหาตากันเถอะ ตาจ๋า Setelah mereka kembali ke rumah, Jinta dan Soklin sempat menjenguk kakek Jinta untuk membasuhnya. Meski Soklin merupakan bibi dari Jinta, Soklin satu-satunya yang membela Jinta di keluarga tersebut. Di tengah malam saat bulan berdarah muncul, Soklin keluar untuk membuang air bekas membasuh kakek Jinta. Disitulah muncul sebuah kabut dan seekor naga yang mengawasi rumah Jinta. Sementara Jinta terkejut dengan pintu ruangan kakeknya yang tiba-tiba, iya benar. Karena merasa cemas, Jinta pun masuk, namun tiba-tiba pintu ruangan langsung tertutup. Di saat yang sama, Tarin bermimpi melihat seorang wanita yang dihadang oleh seekor naga. Di dalam mimpi itu, seseorang berbisik agar Tarin melindungi Ayarin. Dan tiba-tiba Tarin kembali sadar dan sudah tiba di depan ruangan kakek Jinta. Sementara itu di dalam ruangan, Jinta melihat kakeknya mengeluarkan air dari mulutnya. Dan saat Tarin berhasil memasuki ruangan, pintu kembali tertutup dan saat itulah air keluar semakin banyak hingga membuat Jinta dan Tarin tenggelam. Tak lama muncul sosok naga yang membuat Tarin langsung terbangun di keesokan paginya. Di tempat lain, kakek Jinta ditemukan telah tewas dan Jinta sendiri juga bermimpi hal yang sama dengan Tarin. Saat para warga berkumpul untuk layat, para emak-emak mulai bergosip mengenai nasib sial dengan kedatangan Jinta muncul. Jinta lahir tepat saat bulan darah muncul dan ibu Jinta tewas saat proses persalinan sedang berlangsung. Ditambah kakek Jinta tewas di saat bulan darah setelah kedatangan Jinta yang membuat para emak-emak semakin yakin Jinta sebagai pembawa sial. Soklin yang mendengar hal itu mencoba membalas Jinta dan membubarkan emak-emak yang sedang rumpi. Sementara Pranot ingin menemani Jinta yang sedang terpukul. Sayangnya Pranot sudah ada janji dengan Sashimoto. ที่เขาพูดกันจริงๆนี่คะ Di tempat lain, Tarin yang hobi menggambar membuat lukisan wanita yang berada di mimpinya yaitu Anyarin. Namun setelah Tarin melihat secara teliti, Anyarin mirip dengan Jinta. Di tempat lain setelah pertemuan dengan Sashimoto, pihak Jepang ingin membuatkan warung remang-remang untuk para tentaranya. Dan karena Pranot bingung, ia pun membicarakan hal itu dengan Tongkam. Namun Tongkam meminta agar Pranot menyetujui permintaan Jepang karena menolak Jepang sama saja dengan melawan pemerintah.
Karena Pranot tak bisa menolak, akhirnya Soklin menawarkan diri untuk memenuhi keinginan Jepang membangun warung remang-remang. Dan di balik sifat Soklin yang tenang dan bisa diandalkan, Soklin memiliki masa lalu kelam di mana Soklin menjadi anak angkat untuk keluarga Tokam. Dan setelah Tokam melahirkan, sosok Soklin pun diabaikan. Saat malam tiba, Tarin dan anggota kelompoknya mulai melancarkan aksinya untuk mencuri beberapa penisilin yang nantinya akan digunakan untuk mengobati para pemuda yang melawan Jepang. Namun sesaat setelah kedua rekannya pergi, Tarin yang mengunci gudang dipergoki oleh Tokam yang kebetulan akan mengecek gudang. Dengan membawa sebuah lampu minyak, Tokam pun mulai menginterogasi Tarin. Melihat Tarin sudah tak bisa beralasan, salah satu rekan Tarin terpaksa menengkel Tokam hingga pingsan. Sementara itu, Jinta yang sempat mendengar keributan di luar segera pergi mengeceknya. Sedangkan kedua rekan Tarin segera membawa Tarin pergi dari tempat tersebut. Di saat yang sama, sebuah asap mulai mendekati Tokam. Dan saat Jinta mulai mendekat, Tokam tiba-tiba keluar dari asap tersebut dengan kondisi terbakar. Di sisi lain, Tarin yang sedang kabur tiba-tiba mendengar bisikan untuk menyelamatkan Anyarin. Tak pikir panjang, Tarin pun kembali dan segera memadamkan api yang mulai mendekati Jinta. Sebelum Jinta sadar, ia sempat bermimpi melihat bayangan seorang pria yang memanggilnya Anyarin. Dan setelah Jinta sadar, ia harus menerima fakta bahwa Tokam telah tewas. Setelah Tarin menjenguk Jinta, ia langsung mengamuk di markas karena perbuatan rekannya yang menengkal Tokam mengakibatkan Tokam tewas. Namun rekannya beralasan bahwa Tokam tewas karena tabrakan, dan menurut rekannya kejadian tersebut diakibatkan oleh Jinta yang merupakan pembawa sial. Mendengar hal itu, Tarin pun semakin emosi dan memberikan rekannya bogeman yang membuat pemimpin kelompok terpaksa turun tangan untuk melerai. Pemimpin kelompok meminta agar Tarin untuk tenang agar kelompok tersebut tidak terekspos. Ditambah dengan kejadian sebelumnya, Pranot memperkuat penjagaan yang membuat kelompok tersebut semakin sulit untuk bergerak. Setelah pemakaman Tokam, Soklin memberikan laporan mengenai warung remang-remang yang sudah disiapkan. Sayangnya saat Soklin ingin memberikan perhatian, Pranot menolak perhatian tersebut dan hanya memuji kerja keras Soklin. Kemudian Pranot memanggil Soklin untuk memintanya menjemput Jinta di rumah sakit. Selain itu, Pranot meminta agar Tarin untuk melindungi Jinta karena semenjak kasus pencurian gudang, pihak Jepang mulai mengawasi keluarga Pranot. Saat Tarin menjemput Jinta, Jinta ingin jalan-jalan sejenak untuk menenangkan pikiran karena keluarganya tewas secara mendadak. Di tengah perjalanan mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba mogok. Di saat yang sama, Jinta mendengar suara yang menyebut nama Anyarin di daerah danau. Diikuti oleh Tarin yang juga mendengar suara yang sama. Setelah mereka tiba di danau, Tarin memberikan gambaran kepada Jinta. Jinta pun menceritakan semuanya kepada Tarin mulai ia lahir saat bulan darah hingga mimpinya bertemu Anyarin sejak kecil dan merasa dirinya sebagai pembawa sial. Dari sinilah Tarin pun sadar bahwa ia dan Jinta memiliki mimpi yang sama mengenai seorang wanita bernama Anyarin yang bertemu naga hitam dan diselamatkan oleh seorang pria. Mereka berdua pun mulai menceritakan saat bermimpi tenggelam sebelum kakek Jinta tewas. Awalnya Jinta berpikir itu hanyalah sekedar mimpi, namun Jinta menemukan sebuah benda mirip sisik setelah ia terbangun dari mimpinya. Dari sini Jinta pun sadar bahwa ia dan Tarin terikat sesuatu takdir. Dan jika berharap agar kebenaran segera terungkap terlepas di kehidupan masa lalu maupun masa kini. ในคืนที่ตาฉันเสีย แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาช่วยไว้ เรามาตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกัน แม่ของฉันตายในคืนนั้น ไม่ว่าจะอดีตชาติ Di tempat lain, saat Soklin sedang sibuk mengurus warung remang-remang, Sashimoto membuat ulah dengan menganiaya salah satu pekerja di sana. Karena merasa tak dilayani, Sashimoto mengancam akan melaporkannya ke pemerintah. Meski Soklin sempat membiarkan Sashimoto membawa wanita kembali ke kamarnya, namun Soklin teringat masa lalunya saat ia meminta tolong namun tidak ada yang menolong. Karena sebab itulah Soklin segera menolong wanita tersebut dari cengkraman Sashimoto. Karena merasa kecewa, Sashimoto pun mengincar Soklin dan mempermalukannya di depan umum. ฉันในฐานะคู่ค้าด้วย ที่พวกมันจะสงสัยพี่นะ
Di sisi lain, Tarin kembali diminta untuk mengambil obat, namun Tarin menolak karena insiden yang baru saja terjadi. Di saat yang sama, mereka mendengar suara teriakan, dan saat Tarin mengeceknya, ia sempat melihat seorang sebelum akhirnya Tarin menemukan Sashimoto telah tewas. Di keesokan paginya, Soklin diinterogasi karena sebelum insiden terjadi Soklin sempat adu mulut dengan Sashimoto. Sedang Soklin beralasan bahwa ia pulang cepat, dan alibi tersebut diperkuat oleh Pranot yang melihat Soklin pulang ke rumah. Karena alibi Soklin cukup kuat, tuduhan beralih ke Tarin karena saat kematian Tokam maupun Sashimoto, Tarin terlihat di lokasi kejadian. รายงานว่าเขาอยู่ในที่เกิดเหตุเสียงกับผู้พันซาชิโมโตะ ถามคนในบ้านดูก็ได้ครับ ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร Di tempat lain, Jinta dan Tarin pergi ke sebuah toko buku. Di sana mereka menemukan sebuah buku gambar yang menceritakan legenda naga hitam. Kemudian sang pemilik toko pun menjelaskan buku itu menceritakan pangeran Petpatra yang menyamatkan naga Nilaruja dari Raja Garuda. Sayangnya sang pangeran kehilangan kekasihnya dan ia tetap menunggu sampai untuk kekasihnya kembali. Saat mereka akan keluar dari toko buku, sebuah poster dilihat Tarin di mana dirinya sedang dicari oleh pihak Jepang. Dan saat mereka kembali ke gudang, tiba-tiba Jira langsung menghajar Tarin. Alasan Jira cukup masuk akal karena menganggap perbuatan Tarin mengakibatkan Soklin hampir dipenjara. Belum lagi Jira beranggapan Tarinlah yang membunuh nenek dan kakeknya. Mendengar suara keributan, Soklin dan Pranot pun datang. Sedang Tarin berhasil melarikan diri diikuti oleh Jinta yang mengejar. Setelah Tarin pergi, Soklin melihat buku yang dijatuhkan oleh Tarin. Di sisi lain, Tarin dikejar beberapa pasukan Jepang. Meskipun Tarin berhasil sembunyi, lagi-lagi bisikan untuk menyelamatkan Anyarin kembali terdengar. Cinta. Di tempat lain, Jira yang mengejar Cinta melihatnya pergi ke arah danau. Namun Jira tiba-tiba didorong Jinta. Dan saat Jira kembali ke permukaan, ia melihat mata Jinta mirip ular dan membuat Jira panik bahagia. Sementara itu, Tarin yang bertiba bergegas menyelamatkan Jira setelah ia mendengar suara dari arah danau. Namun Tarin kesulitan mengangkat Jira karena tubuhnya ditarik oleh Jinta. Tarin yang sempat terkejut tak mampu melawan saat Jinta menyerangnya. Untungnya sebuah cahaya muncul dan Tarin bisa kembali ke permukaan, namun nyawa Jira sudah tak terselamatkan. Tarin yang tak bisa menyelamatkan Jira mencoba meminta tolong. Setelah Soklin dan Pranot tiba, Tarin pun menjelaskan bahwa Jinta terlibat. Sayangnya hal itu malah membuat Tarin semakin dicurigai saat Jinta muncul. Setelah Tarin dibawa Jepang, sebuah liontin ditemukan di mayat Jira yang ternyata milik Jinta. Di keesokan paginya, Tarin tetap bungkam meskipun para tentara Jepang menghajarnya. จะยอมรับไหม Sedangkan Jinta yang ikut ditangkap akhirnya bebas setelah Pranot menjamin Jinta. Dan untuk menyelamatkan Tarin, Jinta pun memohon kepada Pranot agar mendengarkan ceritanya. Setelah itu, Tarin kembali diinterogasi dan mengungkapkan sebuah gambar tangan dengan luka yang menjadi pelaku pembunuhan. Dan tangan tersebut hanya diketahui Pranot karena masa lalunya dengan Soklin. Saat itu Pranot sudah dijodohkan dengan ibu dari Jinta. Namun Soklin yang mengira Pranot mencintainya memaksa Pranot untuk kawin lari. Namun Pranot menjelaskan perhatiannya kepada Soklin semata-mata menganggap dia sebagai saudaranya. Meski begitu, Soklin terus memaksa Pranot hingga akhirnya tangan Soklin pun terluka. Setelah mengetahui hal itu, Pranot pun langsung menemui Soklin dan memberikannya tamparan. Namun bukannya merasa bersalah, Soklin menganggap semua tindakannya untuk menyingkirkan semua hambatan. Meski rencana sedikit berubah untuk menjadikan Jinta sebagai kambing hitam, setidaknya Soklin mendapatkan kambing hitam baru yaitu Tarin. Mendengar hal itu, Pranot hanya bisa terkejut karena ia tidak menyangka Soklin rela membunuh kedua orang tuanya. Namun bagi Soklin, keluarganya tak bisa disebut sebagai keluarga dan Soklin hanya membalas apa yang diterima dari keluarga tersebut. Mulai dari membunuh Tokam, Jira, dan Sashimoto yang perbuatannya mirip dengan ayah angkatnya. Setelah Soklin dewasa, karena Jinta atau ayah angkatnya mulai bernafsu ke Soklin, bahkan ia tak segan-segan memberkeos Soklin. Dan saat Soklin meminta tolong Tokam hanya melihat Soklin dibawa ke kamar. Dan setelah membunuh Sashimoto, wujud dari sosok naga hitam bernama Nilaruja muncul di depan Soklin. Rupa-rupanya selama ini Nilaruja
telah menetap di tubuh Soklin karena ia merasa Soklin merupakan orang yang tersakiti namun memiliki rasa balas dendam. Meski awalnya Soklin enggan menerima naga hitam, namun hati kecil Soklin merasa puas melihat kedua orang tua angkatnya tewas dalam penderitaan. เองกับข้าไม่ต่างกัน มันกลับถูกแย่งไปหมด เราต้องร่วมมือกันซ่อนกลิ่น แกทำอะไรกับฉัน Dan karena merasa Soklin sudah gila, Pranot pun mengancam Soklin. Di tempat lain, Tarin dibebaskan dan kembali ke markasnya. Namun semua itu hanya jebakan Jepang untuk menemukan markas kelompok Tarin. Mengetahui hal itu, pemimpin kelompok meminta semua anggota membawa dokumen penting dan bakar sisanya. Di saat yang sama, Soklin kembali mengincar Jinta yang sedang turu. Karena hal itu, bisikan untuk menyelamatkan Anyarin kembali terdengar dan suara tersebut semakin kencang saat Tarin ingin membakar gambar Soklin. Tarin yang sadar Jinta benar-benar dalam bahaya segera bergegas menyelamatkannya, namun ia dihalangi kelompoknya karena terlalu berbahaya dan Tarin bisa terbunuh oleh pihak Jepang. Sedang Tarin bingung untuk menjalankan situasi. Ia hanya meminta pemimpin kelompok untuk mempercayainya hingga pada akhirnya pemimpin kelompok itu memberikan Tarin senjata dan membiarkannya pergi. Di tempat lain, Soklin menyeret Jinta ke gudang untuk memperlihatkan Pranot yang telah tewas. Soklin yang sepenuhnya dikuasai naga hitam ingin melihat Jinta menderita dengan membunuh orang terdekatnya. Diceritakan setelah Nilarouche membunuh Anyarin, sosok pria muncul dan berhasil mematahkan tanduk Nilarouche. Saat ia akan dibunuh, Nilarouche akan balas dendam dan mengutuk semuanya yang berhubungan dengan Anyarin maupun sosok pria tersebut. Kemudian Soklin menyeret Jinta ke dekat danau dan dengan sebuah pisau, Soklin mulai menyiksa Jinta untuk memancing sosok penunggu danau itu. Sementara itu, Tarin tiba di gudang dan melihat Pranot yang telah tewas. Tak lama suara tenggingan untuk menyelamatkan Anyarin semakin kencang. Seketika pandangan Tarin dan Jinta menyatu yang membuat Tarin mengetahui lokasi di mana Jinta berada. Di saat yang sama, darah dari Jinta akhirnya berhasil membangunkan seekor naga biru yang langsung menyerang Soklin. Pertarungan pun dimulai antara naga biru melawan naga hitam. Dalam pertarungan tersebut, naga biru berhasil memojokkan naga hitam, namun naga hitam berhasil menyandra Jinta yang sedang sekarat. Di saat yang sama, Tarin yang melihat Jinta dalam bahaya segera menembakkan senjatanya ke arah naga hitam. Berkat tindakan Tarin, naga hitam melepaskan jeratannya dan saat itulah naga biru akhirnya membunuh naga hitam. Meski Nilarouche tumbang, setidaknya ia berhasil membuat Jinta menderita. Kemudian dengan tewasnya Soklin, naga hitam Nilarouche ikut terlenyap. Sedang naga biru langsung berubah wujud menjadi seorang pria untuk menemui Jinta. Dengan kehadiran pria tersebut, sebuah memori memasuki pikiran Jinta di mana seorang raja dan istrinya Anyarin melakukan ritual untuk anak yang dikandung Anyarin. Karena masih ada peperangan, raja tersebut pun pergi, namun sesaat kemudian Nilarouche yang tidak terima cintanya ditolak segera memburu Anyarin. Saat Anyarin akan terbunuh, ia menaruh karmanya ke dalam janin yang membuat Jinta mendapatkan kembali ingatannya bahwa ia sebenarnya reinkarnasi dari Anyarin. Meski ingatannya telah kembali, Jinta ingin sang raja merelakan karena Jinta ingin mengakhiri karma yang mengikat mereka berdua. Jinta meyakini bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Dan setelah mendengar hal itu, sang raja merelakan kepergian Anyarin dan Jinta akhirnya tewas. Beberapa minggu setelahnya, Tarin memberikan penghormatan terakhir untuk keluarga Pranot. Sementara itu, Jepang yang telah menyerah kepada sekutu akhirnya meninggalkan Thailand dan para warga kembali kehidupan semula dengan damai. Film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Eternal Being. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika suara saya agak bindeng karena memang lagi pilek. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.